Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wayjuda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biologi untuk kelas 10 SMA dengan materi pembahasan virus. Jadi pada kesempatan kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita ambil setelah pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus, dan yang kedua menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Jadi yang pertama di sini sejarah penemuan virus. Ada dua percobaan. Yang pertama dari percobaan Anthony Meyer pada penelitian virus. Di sini ada sebuah tembakau yang berpenyakit, kemudian daun dari tembakau tersebut dihaluskan dan dibuat ekstrak daun. Kemudian ekstrak daun tembakau tadi yang berpenyakit disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, dan hasilnya tanaman tersebut menjadi sakit juga. Ini percobaan pertama. Kemudian percobaan Dmitry Vanovsky pada penelitian virus juga hampir sama. Ini ada daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, kemudian dibuat ekstrak dengan filtrat, kemudian filtrat tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, dan akhirnya tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ini kedua percobaan ini termasuk percobaan penelitian virus. Kemudian ada ciri-ciri virus ini. Virus ini contoh virusnya. Adapun ciri-ciri yang pertama bersifat aseluler. Aseluler ini maksudnya virus ini tidak punya sel. Kemudian yang kedua berukuran 20 sampai 300 mg, jadi sangat kecil. Kemudian punya juga salah satu macam asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Kemudian bentuknya berupa hablur seperti ini ataupun kristal. Dan yang kelima, bentuknya beragam, ada oval, silinder, polihedral, dan kompleks seperti ini. Dan yang terakhir, tersusun atas asam nukleat baik RNA atau DNA yang diselubungi oleh kapsid atau pembungkusnya seperti ini. Kemudian struktur tubuh virus, jika dilihat secara dekat, ini adalah selubung lipid, kemudian ini RNA-nya, ini seperti garis, kemudian ini ada enzim reverse transkriptase yang dilindungi oleh RNA, dan yang terakhir adalah selubung protein atau kapsid yang melindungi RNA. Ini bentuk-bentuk virus. Ada herpes seperti ini, kemudian parvoviridae ini seperti kristal, kemudian poxviridae seperti bulat-bulat kecil lonjong seperti ini, lalu ada adenoviridae seperti ini, punya kaki dan punya mahkota, dan ini iridoviridae ini seperti bulat. Kemudian lanjut bentuk-bentuk selubung proteinnya atau kapsidnya. Ini ada helix, ada polihedral, dan kompleks seperti itu. Lanjut, ini ada virus pemakan bakteri atau bakteriofag. Jadi bakteriofag ini virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Ford dan Felix de Herel. Bakteriofag ini menyebabkan sel bakteri pecah. Ini. Kemudian kita lanjut ke penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Ini ada banyak, seperti BGM virus atau bean golden virus yang menyebabkan penyakit kuning pada daun tomat. Kemudian ini ada virus mozaik pada daun tanaman tembakau, dan ini juga ada daun yang menggulung yang disebabkan oleh turnip yellow mosaic virus. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Ini pertama hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A ataupun B.
kemudian ada herpes, itu muncul memar-memar pada lidah seperti ini, kemudian ada flu, ini ada virus campak, dan ini juga adalah virus Ebola yang dulu sempat menyerang Afrika. Nah, ada pun juga penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus seperti flu babi, parah babi, kemudian cacar unggas. Ini ada semacam benjolan-benjolan pada jamur ayam, dan ini polioma atau biasa juga disebut flu ayam. Kemudian ini ada vaksin. Jadi vaksin ini metode pembuatannya ini dibuat dari patogen, ataupun patogen ini bisa berupa virus atau bakteri yang dimatikan oleh bahan kimia atau dipanaskan. Kemudian ya patogen berasal dari virus, vaksin berasal dari virus yang dilemahkan ataupun bakteri, dan ini vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Dibuat tidak aktif ini bisa karena bahan kimia ataupun pemanasan. Nah, adapun efek sampingnya, yang pertama, patogen yang dibuat untuk vaksin mungkin juga masih melakukan proses metabolisme dalam tubuh, dan lalu kemudian patogen ini yang digunakan untuk vaksin masih dapat menyebabkan penyakit jika tidak dimatikan secara penuh, kemudian juga menimbulkan alergi bagi kita sebagai manusia yang menggunakannya. Dan yang terakhir, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Jadi mungkin orang-orang ini bersentuhan dengan patogen, jadi bisa jadi ada semacam virus yang juga melekat ke tubuhnya. Contoh vaksin ini seperti yang lagi gencar sekarang ini, seperti virus COVID-19 yang menggunakan banyak vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain. Nah, kemudian virus ini dibuat dengan rekayasa genetika. Ada 4 langkah. Yang pertama, memisahkan gen-gen penyebab sakit atau penyakit dari virus. Kemudian menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan, di mana sel bakteri yang tidak disisipi gen itu disebut dengan rekombinan. Lalu rekombinan itu akan menghasilkan antigen dan akan dikultur. Kenapa dikultur? Supaya nanti dapat menghasilkan antigen yang banyak sebagai bahan untuk vaksin. Kemudian antigen ini akan diekstraksi untuk kemudian digunakan sebagai vaksin. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai virus dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.